Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa kembali guys bersama gue si Wareng guys. Semoga lu semua guys dimanapun lu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, gampang milik rezekinya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Sambil menikmati suasana malam guys, ya seperti biasa guys, kita jalan-jalan guys. Ya sambil jalan-jalan si Wareng ingin berkisah guys. Semoga di balik kisah ini guys ada sebuah hikmah untuk kita semua guys. Ada seorang gadis. Gadis ini dari kalangan sederhana guys. Namun gadis ini berwatak keras guys. Sebut saja namanya Amelia. Amelia ini bekerja di salah satu perusahaan di Bekasi sebagai operator produksi guys. Amelia pun berkenalan dengan salah satu manajer, tepatnya manajer personalia yang berkenalan dengan Amelia. Seiring berjalannya waktu mereka ini berpacaran guys. Lalu Amelia dan manajer ini menikah. Setelah menikah, Amelia dan suaminya ini tinggallah di rumah dari suaminya. Suaminya ini rumahnya masih nyampur guys, masih nyampur sama ibu dan ayahnya. Dengan kata lain, Amelia tinggal bersama mertuanya di perumahan elit di salah satu sudut kota, tepatnya di Jakarta guys. Singkat cerita, kehidupan Amelia bersama suami ini sangat mesra, sangat harmonis. Namanya pengantin baru guys, sangat harmonis ya, sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu kembali guys, Amelia ini, gadis yang berwatak keras ini, tidak mau mengerjakan pekerjaan dia sebagai istri ketika berada di rumah. Justru malah Amelia malas-malesan main HP, chatting-chattingan, bermedsos ria. Karena Amelia sering seperti itu, ibu mertuanya negor kepada Amelia untuk tidak seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya justru Amelia menerima teguran tersebut, melainkan Amelia malah marah-marah kepada ibu mertuanya. Amelia tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, cuci pakaian, dan lain sebagainya. Diminta sama ibu mertuanya kepada Amelia untuk merekrut pembantu rumah tangga. Namun jawaban Amelia ini justru malah tidak enak. Kata Amelia, daripada kita buat membayar pembantu rumah tangga, lebih baik uangnya buat keperluan keluarga kita. Ya kalau berkatanya seperti itu, lalu si Amelia ini makin rajin sih bener, nggak jadi masalah. Namun apa yang terjadi? Amelia justru meminta kepada ibu mertuanya ini untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga. Diturutilah sama ibu mertuanya. Ibu mertua Amelia ini laksana pembantu dirinya. Ada kesalahan, bukannya diperbaiki, bukannya dibantu ibu mertuanya, melainkan Amelia justru memaki, memarah-marahi ibu mertuanya. Sehingga seiring berjalannya waktu, ibu mertuanya ini pun semakin lama semakin sakit hati. Namun tidak diutarakan kepada Amelia maupun kepada anaknya sendiri, suami dari Amelia. Singkat cerita, hamillah ini si Amelia. Segala keperluan Amelia ini dibantu sama ibunya, ibu mertuanya. Namun tetap watak karakter Amelia ini sangat keras kepada mertuanya.
Padahal mertuanya ini baik-baik saja. Namun Amelia justru malah menganggap ibu mertuanya ini seperti babunya, seperti pembantunya, bahkan lebih dari itu. Singkat cerita, ketika usia kandungan Amelia sudah waktunya untuk melahirkan, dibawalah Amelia oleh suaminya ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun apa yang terjadi? Setelah di rumah sakit, ketika memang sudah waktunya untuk melahirkan, diperiksa oleh dokter, namun disayang dokter pun sampai heran, itu cabang bayi tidak mau keluar. Sehingga diputuskanlah oleh tim dokter untuk dicesar. Namun tim dokter yang lain, ketika Amelia mau disesar, ada sesuatu yang membuat operasi sesar ini tidak bisa dilakukan, karena bila dilakukan itu membahayakan Amelia sendiri. Lalu suami dari Amelia pun bingung, harus seperti apa dong Pak Dokter? Dokter pun terdiam, tidak bisa menjawab, karena baru kali ini ada pasien mau melahirkan sesulit ini di luar nalar kedokteran. Lalu ada salah satu tim dokter meminta kepada suaminya ini untuk bertanya kepada Amelia, apakah Amelia ada sesuatu yang pernah menyakiti ibunya. Ditanyalah sama suami Amelia kepada Amelia. Ternyata betul, Amelia bicara kepada suaminya, mungkin saya salah selama ini sama ibu kamu Mas. Mudah-mudahan ibu dapat maafkan saya. Tolong Mas, sampaikan maafkan saya. Dan akhirnya suaminya pun bergegas ke rumah untuk mewakili Amelia meminta maaf kepada ibunya. Lalu sampailah suami Amelia ini di rumahnya. Suami Amelia bertanya, apa sebenarnya yang terjadi selama ini, selama saya bekerja dan saya tidak di rumah seperti apa? Karena saya melihat Amelia ini baik sama ibu, karena saya melihat tidak ada sesuatu yang membuat ibu ini merasa sakit hati, ibu ini merasa kecewa dengan Amelia, karena saya lihat hubungan ibu dan Amelia ketika saya ada di rumah itu baik-baik saja. Begitu pertanyaan suami dari Amelia kepada ibunya. Lalu diceritakanlah semuanya, semua kejadian demi kejadian dari awal Amelia tinggal di rumah itu sehingga dia mau melahirkan. Antara suka dan tidak suka, suami Amelia mendengar keterangan dari ibu kandungnya ini. Lantas maukah ibu memaafkan kesalahan istriku, Bu? Ibu tidak pernah dendam, ibu tidak pernah sakit hati kepada istrimu Amelia. Ibu sangat memaafkannya, ibu memaafkannya. Yang penting jangan seperti itu lagi, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik Bu, nanti akan aku sampaikan kepada Amelia. Singkat cerita, setelah bicara sama ibunya, suami Amelia ini kembali ke rumah sakit dan bilang kepada Amelia apa yang dikatakan ibunya. Lalu Amelia pun meneteskan air mata, menyesali perbuatannya kepada ibu mertuanya. Lantas tim dokter pun bergegas ke ruang Amelia, di mana Amelia terbaring untuk melahirkan. Aneh bin ajaib, ketika dikasih saran sama dokter Amelia untuk mengatur napasnya dan mengeluarkan bayinya, hanya dengan helaan napas bayi itu pun keluar tanpa ia mendorong dengan
penuh tenaga, bayi itu keluar dengan mudah. Amelia bersama cabang bayi, anak kandungnya pun selamat. Dan setelah melahirkan, Amelia pun menemui ibu mertuanya dan memohon maaf atas kejadian-kejadian selama tinggal bersama ibunya yang pernah menyakitinya, dan Amelia pun sungkem kepada ibu mertuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Peristiwa ini sering terjadi di kehidupan nyata. Namun peristiwa ini merupakan fiktif belaka. Kejadian, nama, tempat peristiwa ini merupakan karangan gua belaka, guys. Jadi bila ada kesamaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena tidak bermaksud untuk menceritakan orang lain. Karena kalau untuk menceritakan orang lain itu ghibah namanya, guys. Oke, guys. Jadi dalam kehidupan kita ini, ketika kita sudah menikah dengan seorang lelaki, jadi kita itu harus patuh terhadap laki itu, terhadap suami kita. Jangan sampai kita ini tidak patuh, bahkan berkhianat kepada suami kita. Dan suami itu harus nurut apa kata ibunya, apa kata ibu kandungnya. Itu artinya kita sebagai istri jangan sampai menyakiti hati ibunya, karena menyakiti hati ibunya sama aja menyakiti hati suami kita. Jadi apapun mertua kita, ibu mertua kita seperti apapun, perlakukanlah dengan baik dan sabar. Jangan sampai kita durhaka kepada ibu mertua, karena ibu mertua adalah ibu kita juga ketika kita sudah menikah dengan seorang pria idaman kita. Oke, guys, semoga cerita ini ada hikmahnya. Mudah-mudahan kalian semua, keluarga kalian semua, sakinah, mawaddah, warohmah di dalam berumah tangga. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.